seakan-akan bertolak belakang, kontradiktif, tetapi masing-masing memiliki kebenaran. Nah teman-teman, di bagian ini yang menurut saya, mari kita cermati baik-baik kenapa disebut tipologi ini sebagai tipologi Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. Saya akan mengajak kita untuk mengetahui dulu tipologi sebelumnya. Saya kira betul Yohana kalau kamu berangkatnya justru dari tipologi 3. Karakteristik tipologi 3 ada di mana? Kata kuncinya apa? Ya? Oke, di atas, tapi kata kuncinya apa? Jadi kalau tipologi 1 lawan. Jadi kata kuncinya radikal. Karena disebutkan seperti yang tadi itu Riana. Lalu kata kunci yang kedua, Kristus dari kebudayaan. Kata kuncinya apa? Akomodatif. Tangkap dulu kata kuncinya supaya dengan begitu kita tangkap gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Sintetis. Tadi ada sebuah percakapan yang menarik menurut saya. Karena saya kira ibu sini juga pasti mengingatkan, karena setiap tipologi itu memiliki kelemahannya dan bagaimana kelemahan itu ditutupi dengan tipologi berikutnya. Tipologi berikutnya muncul dalam kerangka mengoreksi tipologi yang sebelumnya. Jadi tipologi ketiga apa kelemahannya? Tadi sudah sempat dipercakapkan Juan dengan Yohana. Apa kelemahan tipologi 3? Sintetis. Tadi Yohan bilang apa? Kristus dan budaya tidak selamanya beriringan. Kenapa begitu? Dalam tipologi 3 budaya diterima apa enggak? Diterima ya, karena itu pembagiannya kan jelas. Di radikal ditolak. Akomodatif dua-duanya sama, tetapi begitulah tidak bisa memuaskan karena Injil dan budaya dianggap sama. Tetapi lalu dikoreksi pada tipologi ketiga, sintetis. Injil dan budaya tidak bisa berjalan beriringan. Kenapa penghayatannya begitu? Teman-teman, ini memang mudah untuk mengingat saja. Jadi bagaimana tipologi sintetis itu dipraktekkan dan diyakini oleh Gereja Katolik Roma. Salah satu teolog yang menampakkan pemikiran seperti itu adalah Karl Rahner. Ketika Karl Rahner berbicara tentang anonymous Christian, Kristen anonim, maka kritik muncul. Jadi karena dia berperilaku baik, meskipun dia bukan Kristen, tetapi dia Kristen karena dia berperilaku baik sedemikian rupa, maka dia Kristen anonim. Nah, kritiknya apa? Bagaimana kamu bisa menyebut dia Kristen anonim? Dia tidak Kristen. Dia tetap dalam identitasnya yang bukan Kristen, tetapi dia lakukan segala sesuatunya atas dasar keyakinan dan dasar budaya yang dia punya. Jadi bukan berdasarkan kaidah Kristen. Jadi kenapa harus dibilang itu sebagai Kristen? Jadi tetap saja Kristus dan budaya dalam tipologi sintetis tidak bisa nampak, meskipun budayanya itu diterima, tetapi tidak bisa berjalan beriringan. Meskipun memang Kristus dan budaya saling mengisi, Injil dan budaya saling mengisi, saling melengkapi, bahkan menyempurnakan, katakanlah begitu, tetapi dalam pemahaman sintetis itu tipologinya yang adikodrati itu mengisi yang kodrati, dan begitulah sebaliknya. Jadi pada akhirnya tidak bisa berjalan betul-betul beriringan. Nah teman-teman, mari kita memahami tipologi keempat ini dalam kerangka mengisi kelemahan ini. Dan dalam rangka mengisi kelemahan inilah, maka tipologi keempat itu mau memastikan bahwa Kristus dan budaya bisa berjalan beriringan. Nah, beriringannya seperti apa? Beriringannya adalah
Saya kira Yohana di awal sudah menegaskan bahwa ini manusia hidup di dua dunia. Ya. Hidup di bawah kerajaan Allah dan kerajaan dunia, katakan begitu. Menurut Martin Luther kan begitu. Di bawah kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Jadi hidup di bawah dua dunia ini. Nah, karena hidup di bawah dua dunia ini, maka masing-masing punya kaidah sendiri. Jadi itu tadi yang saya katakan, kalau Karl Rahner itu dikritik, kenapa kamu bilang itu anonymous Christian? Dia bukan Kristen, dia melakukan itu dengan segala kebaikannya, itu atas dasar kaidah moral yang dia miliki sendiri, berdasarkan budayanya. Jadi jangan pikir bahwa di budaya yang tidak Kristen itu tidak ada kebenaran. Gitu ya. Jadi paradoksnya ini, saudara-saudara, jadi bagaimana dihayati bahwa di dalam budaya itu ada kebenaran Injil. Nah, tadi sebetulnya di sana sini sudah disebutkan ya, bahwa Injil bukan dalam pengertian Kristus, yang juga bukan dalam pengertian personnya saja, gitu ya. Kalau Kristus dalam personnya saja, tentu saja tidak ada kebenaran itu di budaya Papua, karena Kristus nggak pernah sampai ke Papua. Tetapi saya kira bukan itu kan, message-nya bukan itu. Kata Injil, Kristus itu kan juga bukan sekedar pada person, tapi lalu saya kira ulang-ulang sudah ditegaskan kan bagaimana memahami tentang Kristus itu. Jadi apakah di dalam budaya tidak ada Kristus? Ada kebenarannya juga di sana. Jadi kalau begitu ya biarlah yang ada di budaya itu dengan kaidahnya sendiri, dengan penuh keyakinan bahwa di sana pun juga hadir Injil. Sementara itu ada berita Kristus yang juga berjalan dengan kaidah pengajaran Kristus. Maka saudara-saudara, paradoksnya itu ini dua hal yang seakan-akan kontradiktif tetapi memiliki kebenaran berdasarkan kaidah masing-masing. Jadi dasar perilaku moralnya itu tidak sama, tetapi masing-masing memiliki kebenaran. Maka disitulah kritik kelemahan terhadap sintetis dijawab. Ini paradoks, sesuatu yang kontradiktif tetapi memiliki kebenaran. Maka yang Injil, Kristus memiliki kebenarannya sendiri, kerajaan Allah, dan budaya juga memiliki kebenarannya sendiri berdasarkan kaidahnya. Masing-masing berjalan sendiri. Ada keterkaitannya. Nah, di beberapa bagian teman-teman kelompok presentasi jatuh pada pertanyaan. Memang sengaja pertanyaannya dipilih yang itu, untuk ngecek apakah kalian menguasai betul atau tidak. Akhirnya jatuhnya kemana? Ke tipologi 5. Gitu ya. Teman-teman kelompok presentasi yang 5 udah gini-gini aja, oh ya ketemu gitu ya. Karena loncat pada akhirnya. Jadi sebetulnya dua hal yang memang tidak akan bisa ketemu. Dalam pengertian dua hal yang memang terpisah, tidak ada sangkut pautnya sedemikian rupa bahwa di situ tuh ada Injil loh, di budaya itu ada Injil. Ya. Tetapi ini tidak ada sangkut pautnya, masing-masing berjalan dalam jalannya sendiri. Teman-teman, kalau kita mau menangkap dengan mudah spirit paradoks itu, saya selalu memberikan gambaran yang mudah. Ini dua hal yang seakan bertolak belakang, kontradiktif, tetapi memiliki kebenarannya sendiri. Maka metafornya adalah rel. Seperti rel, ketemu nggak ini? Ya kalau ketemu tabrakan. Juan sama Yohana, saya kira percakapan kalian itu ke situ. Ini seperti rel. Jadi kalau rel itu berjalan, bukan relnya yang berjalan, rel itu menjadi jalan. Kita lihat ini seperti rel yang memang tidak pernah ketemu, tidak ada sangkut pautnya satu dengan yang lain, tetapi berjalan beriringan. Soalnya kalau rel itu ketemu, justru bukan itu yang diharapkan. Jadi paradoksnya itu, gambaran mudahnya, nangkepnya yang mudah apa? Rel. Karena itu kritik terhadap sintetis. Sintetis itu ternyata tidak bisa membuat Kristus dan budaya berjalan beriringan. Nah,
tipologi ini ditegaskan bahwa bisa beriringan. Bahwa di dalam budaya itu ada pesan Injil, ya itu di sana, sudah ada di sana. Dan di situ diyakini bahwa ya ada karya besar Allah pula di dalam budaya itu. Dengan kaidah moralnya dan perilakunya yang juga diikuti oleh pemilik budaya itu. Dan begitulah juga Kristus dengan kaidah pengajarannya. Dan Injil juga ada di sini. Jadi Injil juga hadir di sana, Injil ada di sini, Injil juga hadir di dalam budaya itu, dan itu bisa berjalan beriringan. Jadi kata kuncinya adalah dualis, ya, dualis. Jadi radikal, akomodatif, sintetis, dualis. Asal menemukan kata kunci dan pengertiannya, kita akan mudah itu untuk mengertinya. Ini dualis, jadi begitu teman-teman. Seperti rel gitu ya. Ya memang tidak perlu untuk ditemukan. Jadi kalian teman-teman kelompok presentasi, kalian jatuh pada pertanyaan, kalau begitu apa memang tidak perlu? Lalu gimana mendialogkannya? Bagaimana akan memperjumpakannya? Memang tidak perlu diperjumpakan dalam pengertian bahwa ini siapa yang akan menang. Nggak bisa, karena di sana itu hadir tuh Injil di sana. Di budaya itu Injil datang. Ada di sana. Jadi tidak siapa menang siapa, tapi dua-duanya bisa berjalan. Jadi kalau disintetis itu komunitas yang kita bisa hayati seperti gereja Katolik yang memang Katolik Roma. Tapi saya kira di paradoks ini juga bisa kita hayati saudara-saudara dalam, mari coba kita lihat dalam tradisi gereja kita masing-masing. Jadi kalau hari Minggu saya ada di gedung gereja, saya ikuti pengajaran moral Injil dan Kristus di situ. Lalu Senin sampai Sabtu dengan ketaatan yang sama, saya akan hidup mempertahankan kesetiaan saya kepada budaya. Ada gereja yang begini? Ada? Saya kira kalian sendiri juga bisa menghayati itu ya. Saya dari GKJ, tapi saya tidak begitu menangkap bahwa GKJ itu orang-orang Jawa yang ada di gereja begitu, lalu nanti akan begitu di luar gedung gereja akan tetap loyal pada budayanya. Sebab GKJ sendiri justru di awal mulanya menolak budaya, radikal gitu. Teman-teman dari HKBP mana ini? Teman-teman HKBP, saya salut justru dengan teman-teman HKBP. Dualis ini nampak sekali bagaimana dua bilah rel itu dihidupi betul-betul. Ini kalau saya contohkan gitu ya, bagaimana dua rel ini dihidupi betul-betul. Dan ketika dua rel ini dihidupi betul-betul, maka menjadi sangat dinamis. Tapi teman-teman kelompok presentasi, apa kelemahan paradoks? Belum ada pertanyaan di arah itu ya. Apa kelemahan paradoks? Ada sih sebetulnya di paper kalian. Sorry? Konservatisme budaya dan tadi yang disebutkan juga sama Yuan itu antinomianisme. Tetap ada kelemahannya juga. Jadi kalau saya boleh mencontohkan, tentu saja ini bisa dikritisi teman-teman HKBP atau mungkin juga teman-teman gereja lain yang bisa mengerti. Gereja Toraja barangkali juga bisa dihayati itu bagaimana ketika di dalam gereja saya memiliki standar moralitas pengajaran Kristus sedemikian dalam kesetiaan saya dan ketaatan saya akan Kristus, tetapi dalam ketaatan dan kesetiaan yang derajat yang sama, Senin sampai Sabtu saya juga taat dan setia dalam derajat yang sama dengan budaya saya. Dan gak perlu itu dipertentangkan, karena dua hal itu bisa berjalan beriringan. Itu kata kuncinya. Dua hal itu bisa berjalan beriringan. Jadi sebetulnya
teman-teman presentasi jangan jatuh untuk iya ya gimana caranya menyatukannya. Ya kalau rel mau disatukan ya tabrakan. Karena memang begitu maksudnya. Ini kritik, justru melihat kelemahan dari sintetis. Ditangkap teman-teman apa maknanya paradoks? Tangkap ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui atau ingin mengingat aja, kalau ingat sintetis, ingat rel. Karena memang begitulah spiritnya. Ini dua hal yang nampaknya kontradiktif tetapi memang harus berjalan beriringan. Saya sangat yakin ketika Anda bisa melihat karakteristik gereja masing-masing, saudara juga akan melihat itu. Dan pengalaman saya masih saja muncul juga beberapa pertanyaan yang sifatnya selalu jatuhnya terus-menerus mengkontradiksi budaya dan Kristus, tetapi tidak melihat bagaimana itu sesungguhnya bisa berjalan beriringan. Tapi ingat, bukan tanpa kelemahan, masih ada kelemahan. Nanti kita akan melihat bagaimana itu muncul dalam tipologi selanjutnya. Pertanyaan, komentar sampai di sini.